Keyakinan tentang Tuhan merupakan fondasi utama dalam agama-agama samawi. Kristen, Yahudi, dan Islam sama-sama berbicara tentang Tuhan yang mencipta alam semesta, namun perbedaan mendasar muncul pada bagaimana hakikat Tuhan itu dipahami. Kristen meyakini Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Yahudi meyakini monoteisme murni dengan satu Tuhan tanpa sekutu. Islam meyakini Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal absolut, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Perbedaan ini bukan sekadar istilah, melainkan menyentuh inti akidah dan logika ketuhanan. Dalam teologi Kristen, Trinitas dipahami sebagai satu hakikat dengan 3 pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Namun bukan 3 Tuhan, melainkan satu Tuhan. Para teolog Kristen sering menyebutnya sebagai misteri ilahi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Namun disinilah kritik utama para ilmuwan Muslim bermula. Menurut para ulama Islam, ketika sebuah konsep ketuhanan tidak dapat dijelaskan secara rasional dan harus diterima sebagai misteri, maka konsep tersebut tidak layak dijadikan dasar akidah yang mengikat seluruh manusia. Islam justru datang dengan ajaran tauhid yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh akal sehat manusia dari berbagai latar belakang. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Trinitas pada hakikatnya adalah bentuk kemusyrikan yang disamarkan dengan bahasa filsafat. Menurutnya, jika setiap unsur Trinitas memiliki sifat ketuhanan penuh, maka secara logika itu berarti ada lebih dari satu Tuhan. Namun jika masing-masing tidak memiliki sifat ketuhanan secara sempurna, maka tidak satu pun pantas disebut Tuhan. Konsep satu hakikat 3 pribadi dinilai tidak menyelesaikan masalah, justru menambah kerumitan, karena hakikat dan pribadi dalam filsafat tidak dapat dipisahkan secara nyata. Al-Quran secara tegas membantah konsep Trinitas dengan bahasa yang lugas dan langsung menyentuh akar persoalan. Islam menolak anggapan bahwa Tuhan dapat terbagi atau menjelma menjadi makhluk. Dalam pandangan Islam, Tuhan bersifat sempurna mutlak dan tidak membutuhkan apapun. Ketika Kristen menyatakan bahwa Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa, maka ulama Islam membantah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin terikat oleh kebutuhan untuk turun ke dunia, mengalami lapar, sakit, disakiti, dan mati. Ketuhanan yang sejati menurut Islam justru mustahil memiliki sifat-sifat kelemahan tersebut. Yahudi di sisi lain memegang monoteisme yang kuat dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah satu dan tidak memiliki sekutu. Dalam hal ini, Islam mengakui bahwa Yahudi lebih dekat kepada tauhid dibandingkan Kristen. Namun, para ilmuwan Muslim juga mengkritik bahwa dalam praktik keagamaan dan teologi tertentu, Yahudi kerap menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusiawi yang berlebihan, seperti menyesal beristirahat atau bergulat. Islam menolak semua bentuk penyerupaan Tuhan dengan makhluk baik secara fisik maupun emosional. Tauhid Islam berdiri di tengah dengan menegaskan keesaan Tuhan sekaligus menyucikannya dari segala kekurangan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akal manusia secara fitrah akan menerima konsep Tuhan yang satu, sederhana dan absolut. Ketika konsep ketuhanan menjadi kompleks, berlapis-lapis, dan saling bertentangan, maka itu pertanda adanya campur tangan pemikiran manusia yang berlebihan. Trinitas menurut beliau bukan berasal dari ajaran para nabi, melainkan hasil konsili gereja yang dipengaruhi filsafat Yunani. Sejarah mencatat bahwa ajaran Trinitas tidak dikenal secara eksplisit oleh para nabi Bani Israel dan bahkan tidak dijelaskan secara jelas oleh Yesus sendiri. Ini menjadi poin penting dalam bantahan ilmuwan Muslim bahwa Trinitas adalah doktrin yang muncul belakangan. Islam memandang bahwa semua nabi sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa membawa pesan yang sama,
yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan bahwa Tuhan terdiri dari beberapa pribadi. Ketika Islam datang, ia tidak membawa konsep baru tentang Tuhan, melainkan mengembalikan manusia kepada tauhid murni yang telah diselewengkan. Oleh karena itu, bantahan Islam terhadap Trinitas bukan sekadar penolakan teologis, melainkan koreksi terhadap penyimpangan sejarah keimanan. Konsep tauhid dalam Islam juga dinilai paling konsisten secara logika. Tuhan satu berarti satu dalam zat, satu dalam kekuasaan, satu dalam kehendak, dan satu dalam ibadah. Tidak ada ruang bagi kebingungan atau paradoks. Setiap manusia awam maupun cendekia dapat memahami bahwa pencipta alam semesta haruslah satu, karena jika ada lebih dari satu, maka akan terjadi konflik kehendak. Al-Quran menegaskan bahwa seandainya ada lebih dari satu Tuhan, maka langit dan bumi akan rusak. Ini adalah argumen rasional yang sederhana namun kuat dan hingga kini tidak pernah terbantahkan. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa Trinitas tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam kitab Kristen dengan redaksi yang jelas. Yang ada hanyalah penafsiran ayat-ayat yang bersifat simbolik atau naratif. Sebaliknya, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan itu Esa dan melarang keras mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Larangan ini bukan hanya bersifat dogmatis, tetapi disertai argumentasi tentang kesempurnaan Tuhan dan ketidaklayakan menyekutukannya. Dengan demikian, Islam tampil sebagai agama yang menawarkan konsep ketuhanan paling murni, paling rasional, dan paling selaras dengan fitrah manusia. Yahudi menjaga monoteisme namun terbatas pada eksklusivitas kaum tertentu. Kristen menawarkan kasih namun terjebak dalam kontradiksi teologis. Islam menggabungkan tauhid, keadilan, kasih, dan rasionalitas dalam satu kesatuan yang utuh. Inilah sebabnya para ilmuwan Muslim menyebut tauhid Islam sebagai bantahan telak terhadap Trinitas dan seluruh konsep ketuhanan yang menyimpang dari keesaan Tuhan yang hakiki. Perbedaan pandangan ini membawa dampak besar dalam cara masing-masing agama memandang hubungan Tuhan dengan manusia. Dalam doktrin Kristen, hubungan tersebut dipahami melalui konsep penebusan dosa yang menempatkan kematian Yesus sebagai pusat keselamatan. Ilmuwan Muslim membantah gagasan ini dengan menegaskan bahwa keadilan Tuhan tidak menuntut pengorbanan makhluk tak berdosa untuk menebus kesalahan orang lain. Dalam pandangan Islam, setiap manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri, dan pintu ampunan selalu terbuka tanpa perantara darah dan kematian. Konsep ini dianggap lebih selaras dengan keadilan ilahi dan logika moral universal. Sejarah juga menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hakikat Tuhan dalam Kristen berlangsung sangat panjang dan penuh konflik. Konsili-konsili gereja diwarnai pertentangan keras, bahkan saling mengkafirkan antar sesama pengikut Yesus. Ilmuwan Muslim menjadikan fakta sejarah ini sebagai bukti bahwa ajaran tersebut tidak bersumber dari wahyu yang jelas, melainkan dari keputusan mayoritas dan tekanan politik. Ketika kebenaran ditentukan melalui voting, maka itu bertentangan dengan prinsip kenabian yang membawa kepastian, bukan spekulasi. Yahudi meskipun memegang keyakinan satu Tuhan tetap menghadapi kritik dari perspektif Islam karena menolak para nabi setelah Musa dan membatasi rahmat Tuhan hanya pada kelompok tertentu. Islam datang membawa konsep ketuhanan yang universal, bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh manusia tanpa diskriminasi etnis. Tauhid Islam tidak hanya menegaskan keesaan Tuhan, tetapi juga menolak segala bentuk klaim eksklusif yang menutup pintu hidayah bagi umat manusia lainnya. Para pemikir Muslim klasik seperti Fakhruddin Ar-Razi menggunakan pendekatan rasional untuk membongkar kelemahan konsep Trinitas. Ia menjelaskan bahwa jika setiap unsur dalam Trinitas memiliki kehendak, maka akan terjadi perbedaan keputusan dan kekacauan kosmik. Namun, jika kehendaknya satu,
maka keberadaan unsur lainnya menjadi tidak bermakna. Analisis ini menunjukkan bahwa Trinitas tidak konsisten, baik secara akal maupun secara definisi ketuhanan. Islam juga menolak konsep inkarnasi dengan alasan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi tidak mungkin berubah menjadi makhluk yang terikat ruang dan waktu. Perubahan adalah ciri makhluk, sedangkan Tuhan bersifat tetap dan tidak mengalami proses. Ketika Kristen menyatakan bahwa Tuhan turun ke dunia, maka itu berarti Tuhan mengalami perubahan dari tidak terbatas menjadi terbatas. Ulama Islam menilai hal ini sebagai penurunan derajat ketuhanan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kitab suci Islam menyampaikan ajaran ketuhanan dengan gaya bahasa yang langsung dan tegas, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat awam maupun cendekia. Tidak ada istilah filsafat rumit atau metafora berlapis yang membuka peluang penafsiran liar. Ini berbeda dengan teks Kristen yang sering bergantung pada tafsir teolog untuk menjelaskan maksud ayat-ayat tertentu. Para ilmuwan Muslim menilai kejelasan ini sebagai tanda wahyu yang terjaga dan tidak mengalami distorsi. Dalam kajian perbandingan agama, para ulama Islam juga menekankan bahwa tauhid bukan sekadar doktrin teologis, tetapi memiliki dampak sosial dan spiritual. Keyakinan kepada satu Tuhan melahirkan sikap tunduk total tanpa ketergantungan kepada makhluk atau simbol-simbol sakral lainnya. Tidak ada pendeta suci yang menjadi penghubung mutlak, dan tidak ada manusia yang diangkat ke derajat ilahi. Semua berdiri sama di hadapan Tuhan dengan standar ketakwaan. Trinitas menurut para ilmuwan Muslim justru membuka pintu bagi pengaburan ibadah. Ketika doa dapat ditujukan kepada lebih dari satu sosok, maka fokus penghambaan menjadi kabur. Islam menutup celah ini dengan menegaskan bahwa doa ibadah dan permohonan hanya ditujukan kepada Tuhan yang Esa. Prinsip ini menjaga kemurnian spiritual dan mencegah pergeseran ibadah menjadi kultus individu. Dengan pendekatan wahyu, sejarah logika dan fitrah, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa konsep ketuhanan Islam bukan hasil kompromi budaya atau politik, melainkan ajaran yang konsisten sejak awal kenabian. Tauhid Islam berdiri kokoh menghadapi kritik zaman karena tidak bergantung pada misteri yang tak terjelaskan, tetapi pada kejelasan makna dan keselarasan dengan akal manusia. Inilah yang menjadikan bantahan Islam terhadap Trinitas bukan sekadar penolakan emosional, melainkan argumentasi menyeluruh yang menantang siapapun untuk berpikir jujur tentang siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Perbedaan akidah ini juga berpengaruh pada cara memahami wahyu dan otoritas keagamaan. Dalam Kristen, konsep ketuhanan yang tidak tunggal melahirkan kebutuhan akan lembaga gereja sebagai penafsir resmi kebenaran. Ketika hakikat Tuhan sendiri sulit dipahami, maka umat bergantung penuh pada otoritas manusia untuk menjelaskan apa yang wajib diyakini. Ilmuwan Muslim menilai ketergantungan ini sebagai masalah serius karena membuka peluang manipulasi ajaran atas nama Tuhan. Islam justru menegaskan bahwa wahyu diturunkan dengan bahasa yang dapat dipahami dan setiap individu bertanggung jawab langsung atas imannya tanpa perantara institusi suci. Dalam Islam, ketuhanan yang esa melahirkan hubungan langsung antara hamba dan pencipta. Tidak ada konsep manusia ilahi yang boleh disembah atau dimintai pertolongan spiritual. Para ulama menekankan bahwa kesucian Tuhan terjaga justru karena jarak ontologis yang jelas antara pencipta dan ciptaan. Tuhan dikenal melalui sifat kesempurnaan, bukan melalui penjelmaan fisik. Dengan demikian, pengenalan kepada Tuhan bersifat transenden, namun tetap rasional dan bermakna. Ilmuwan Muslim juga mengkritik bahwa Trinitas menciptakan dilema ibadah yang tidak pernah terjawab secara tuntas. Ketika seseorang berdoa, apakah ia berdoa kepada Bapa atau kepada Anak atau kepada Roh Kudus? Jika jawabannya kepada semuanya, maka ini bertentangan dengan prinsip satu tujuan ibadah. Jika hanya kepada salah satu, maka yang lain
menjadi tidak relevan. Islam menilai kebingungan ini sebagai bukti bahwa konsep tersebut tidak bersumber dari wahyu yang lurus. Dari sisi etika, konsep tauhid Islam memberikan dasar moral yang kuat karena Tuhan dipahami sebagai hakim mutlak yang adil dan tidak terikat pada pengorbanan simbolik. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan tidak ada dosa warisan yang diturunkan sejak lahir. Ilmuwan Muslim menilai ajaran ini lebih mendorong tanggung jawab pribadi dan kesadaran moral yang konsisten. Manusia tidak bergantung pada kematian figur suci untuk selamat, tetapi pada keimanan dan amalnya sendiri. Yahudi meskipun menolak Trinitas tetap dikritik karena dalam beberapa literatur menggambarkan Tuhan dengan narasi antropomorfis yang kuat. Islam menempuh jalan berbeda dengan menetapkan prinsip pensucian Tuhan dari segala bentuk penyerupaan. Tuhan dikenal melalui nama dan sifat yang mulia tanpa membayangkan rupa atau kondisi manusiawi. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara pengenalan dan pengagungan. Dalam diskursus filsafat ketuhanan, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Tuhan yang sempurna tidak mungkin tersusun dari bagian-bagian konseptual. Setiap komposisi menunjukkan ketergantungan, sedangkan Tuhan bersifat mandiri mutlak. Trinitas dinilai mengandung unsur komposisi maknawi yang bertentangan dengan kesempurnaan absolut. Tauhid Islam justru menegaskan kesatuan yang tidak terbagi baik secara hakikat maupun makna. Islam juga menolak ide bahwa Tuhan membutuhkan pengalaman penderitaan untuk memahami manusia. Ulama menjelaskan bahwa pengetahuan Tuhan bersifat menyeluruh tanpa harus mengalami. Gagasan bahwa Tuhan harus menjadi manusia agar mengetahui penderitaan dinilai merendahkan sifat Maha Mengetahui. Islam mengajarkan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu sebelum dan sesudah terjadi tanpa proses belajar. Dengan demikian, tauhid Islam tidak hanya menjadi bantahan terhadap Trinitas, tetapi juga koreksi terhadap setiap konsep ketuhanan yang mengandung kontradiksi. Kejelasan akidah ini menjadikan Islam mampu bertahan lintas zaman tanpa revisi doktrin. Para ilmuwan Muslim melihat konsistensi ini sebagai tanda kebenaran wahyu. Ketika akal fitrah sejarah dan teks suci bertemu dalam satu garis lurus, maka keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa tidak lagi sekadar pilihan iman, melainkan kesimpulan rasional yang tak terelakkan. Perdebatan mengenai keesaan Tuhan juga menyentuh aspek bahasa dan istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketuhanan. Ilmuwan Muslim menyoroti bahwa dalam Kristen, banyak istilah teologis yang tidak berasal dari bahasa para nabi, melainkan dari filsafat asing yang masuk belakangan. Istilah-istilah tersebut seringkali tidak memiliki definisi yang tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Ketidakjelasan ini menurut ulama Islam menjadi celah besar bagi kontradiksi internal. Islam justru menggunakan bahasa yang lugas dan makna yang stabil sehingga ajaran tentang Tuhan tidak berubah meski dipahami oleh generasi dan budaya yang berbeda. Dalam pandangan Islam, pengutusan para nabi memiliki tujuan utama untuk meluruskan pemahaman tentang Tuhan sebelum membahas hukum dan ibadah. Ketika konsep ketuhanan rusak, maka seluruh bangunan agama ikut runtuh. Oleh sebab itu, Al-Quran sangat keras dalam menolak segala bentuk penyekutuan, meskipun dilakukan dengan niat pemuliaan. Ulama Islam menjelaskan bahwa menyekutukan Tuhan dengan alasan cinta atau penghormatan tetap merupakan penyimpangan karena mengalihkan hak ketuhanan kepada selainnya. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik cara Kristen memaknai wahyu yang dinilai bercampur dengan narasi teologis manusia. Ketika kitab suci dijadikan dasar untuk membenarkan konsep yang tidak disebutkan secara eksplisit, maka wahyu kehilangan otoritasnya dan digantikan oleh penafsiran elit keagamaan. Islam menolak pendekatan ini dengan menetapkan bahwa perkara paling mendasar harus memiliki dalil yang jelas dan tegas. Tauhid dalam Islam tidak dibangun dari ayat samar, melainkan dari pernyataan langsung
yang tidak membuka ruang ambiguitas. Dari sudut pandang spiritual, tauhid Islam menghadirkan ketenangan karena Tuhan dipahami sebagai satu tujuan akhir tanpa perantara. Setiap doa tertuju langsung kepada Pencipta tanpa kebingungan identitas. Para ulama menekankan bahwa kesederhanaan ini bukan tanda kekurangan, melainkan bukti kesempurnaan. Semakin agung Tuhan, semakin sederhana hakikatnya bagi akal manusia. Kerumitan justru menunjukkan keterbatasan konsep tersebut. Ilmuwan Muslim juga menunjukkan bahwa Trinitas sulit disebarkan kepada masyarakat awam tanpa penjelasan panjang yang membingungkan. Banyak penganut Kristen sendiri mengakui kesulitan menjelaskan keyakinannya secara konsisten. Islam memandang hal ini sebagai indikator bahwa ajaran tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia yang cenderung kepada kejelasan dan kesatuan. Tauhid Islam dapat dipahami oleh anak kecil maupun orang dewasa tanpa perubahan makna. Dalam kajian lintas agama, para ulama Islam menegaskan bahwa keberhasilan dakwah para nabi terdahulu terletak pada seruan kepada satu Tuhan yang tidak berwujud dan tidak terikat. Ketika konsep tersebut berubah menjadi figur-figur sakral, maka agama kehilangan kemurniannya dan berubah menjadi tradisi simbolik. Islam datang sebagai pemurni, bukan sebagai inovator dalam hal ketuhanan. Ia mengembalikan manusia kepada akar keimanan yang telah dikenal sejak awal penciptaan. Ajaran tauhid juga memiliki implikasi sosial yang kuat karena menolak segala bentuk pengkultusan manusia. Tidak ada raja suci, tidak ada pendeta maksum, dan tidak ada garis keturunan ilahi. Semua manusia setara di hadapan Tuhan. Ilmuwan Muslim melihat bahwa konsep ini membebaskan manusia dari dominasi spiritual sesama manusia. Ketika Tuhan hanya satu, maka tidak ada manusia yang berhak menguasai iman orang lain. Dengan pendekatan yang konsisten, ini Islam menawarkan kerangka ketuhanan yang utuh, jelas, dan bebas dari kontradiksi. Bantahan para ilmuwan Muslim terhadap Trinitas tidak berhenti pada penolakan konsep, tetapi membangun alternatif yang lebih kokoh secara akal dan wahyu. Tauhid Islam berdiri sebagai ajaran yang tidak bergantung pada simbol pengorbanan atau konstruksi filsafat rumit. Ia berdiri di atas kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Esa cukup bagi seluruh alam dan tidak membutuhkan pembagian peran untuk mengatur ciptaannya.